Pertarungan seru pun terjadi. Melihat adanya kesempatan, Welu mengajak kedua kiai itu kabur. Sesosok bayangan meloncat. Ternyata Mahesa. Randong lantas menyerangnya. Mahesa hajar Mak Lampir. Pasti kau Mak Lampir. Dan kau pasti Grandong. Bagus. Kalian datang sendiri ke Sarang Macan. Selamat datang di Mataram. Sol-sol kau Mak Lampir dan kau Grandong yang datang mengantarkan nyawa kalian. Kau yang harus mati, Singa Mataram. Hah? Grandong, lawan dia. Perintahnya. Pertarungan kembali berlangsung dengan serunya. Pangeran Purbaya melepas pukulan mautnya. Apa riwayatmu Mak Lampir? Jumantoro, Santalima. Jangan lari kau. Masuk Benggalaku, masuk saktiku. Tunjukkan di mana Dakir berada sekarang. Siapa namamu? Dakir. Katakan, di mana Kiai Jabat berada? Hah? Kurang ajar. Aji Pasah lalu mengeterapkan ajian. Dakir mata ingsun. Dadi lebur pangestuti kesana Dewa Betara. Kiai Basari bersama Kiai Jabat. Di Taman Aji Basa Pamungkas. Di mana? Kalau di hutan mana? Kalau di penginapan mana? Kalau di rumah siapa? Hah? Jangan katakan Dakir. Lawan. Aku kirim kekuatan. Lawan. Tiba-tiba Dakir melawan. Melalui cincin sakti, Aji Pasah mengirimkan ilmu saktinya, sehingga sesungguhnya Santalima memang sedang bertarung melawan Aji Pasah Pamungkas. Santa menghantam untuk melemahkan Dakir, tapi anak muda itu justru meledak. Santa kaget. Saya melepaskan ajian harum biru untuk melemahkannya supaya bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi kenapa meledak? Dia meledak bukan karena ajianmu. Dia diledakkan dari jarak jauh oleh Aji Basa Pamungkas. Sayang kita tidak bisa mengeluarkan keterangan dari dia. Apakah dikendalikan dari daerah yang sangat jauh? Di luar kota atau daerah sini saja? Melihat kehebatan orang tadi yang begitu prima, kelihatannya tidak jauh.
Mungkin di sekitar sini. Di lingkungan keraton ini. Benar dugaan kita. Aji Basah Pamungkas berada di sini. Tidak jauh dari kita. Kita selidiki. Ada di rumah siapa dia. Tapi diam-diam saja. Kita harus pura-pura tidak melakukan kegiatan apapun. Sebab orang yang bernama Aji Basah Pamungkas itu peka sekali nalurinya. Terlebih lagi dia dibantu oleh Mak Lampir. Dia punya pasal benggala yang setiap saat bisa memantau gerakan kita. Ujar Kiai Cumantoro. Kita harus bekerja sama membuat tabir gaib untuk membuat pasal benggala Mak Lampir tidak bisa melihat kepada kita. Kita berhasil menghilangkan jejak. Mereka pasti meraba-raba Mereka senang. kita. Ini pasti gara-gara Kiai Jabat dan Kiai Basari. Si Dakir disuap untuk mengirim kabar kepada Pangeran Purbaya. Bunuh saja mereka. Bunuh sekarang. Tidak. Akan aku jadikan kedua Kiai itu sebagai sandera. Sandra apa lagi? Kamu hanya memberi waktu 3 hari. Sedangkan ini sudah lebih dari 3 hari. Tidak. Aku akan memancing Pangeran Purbaya dengan kedua Kiai itu. Dengan pancingan itu, Pangeran Purbaya bisa aku tundukkan. Dan aku jadikan budakku. Siasat Aji Basah. Apa? Ayah saya Mantri Demung Saptaningrat ditahan? Betul, Raden. Beliau dituduh membunuh Mantri Dalem Waluyo Jati. Tidak. Tidak mungkin. Mantri Dalem Waluyo Jati adalah calon mertua saya. Tidak mungkin ayah saya membunuh calon besannya sendiri. Bukti memberatkannya, Raden. Bukti? Keris milik ayah Raden tertancap di dada Mantri Dalem Waluyo Jati. Putra Mantri Demung Saptaningrat tidak percaya. Hilang 2 hari yang lalu. Dicuri orang. Saya yakin ada yang mencurinya. Tapi saya tidak tahu siapa yang mencurinya. Tapi yang jelas, pencuri itu ada maksud tertentu. Buktinya, keris ayah saya yang hilang itu dipakai untuk membunuh Mantri Dalem Waluyo Jati. Ini sebuah rekayasa. Ya, ini sebuah rekayasa. Dia yakin ini rekayasa, sebab ayahandanya tidak mungkin membunuh calon besannya. Duga-duga siapa yang melakukan rekayasa ini? Apakah akhir-akhir ini Raden pernah bertengkar atau berselisih dengan seseorang? Tidak. Kenapa? Mencari kemungkinan siapa dalam rekayasa. Atau Raden punya musuh? Musuh? Raden pernah dijodohkan dengan Den Ayu Roro Amiati. Nah, mungkin Den Ayu Roro Amiati itu mempunyai kekasih. Artinya, dia mempunyai pemuda pilihan yang lain. Mantri Danutirto menggiring ke arah sebuah kejadian. Nah, siapa namanya? Raden Trisno, putra tertua Mantri Lumbung Purwaganda. Oh, pantas. Pantas? Pantas kenapa? Mantri Lumbung Purwaganda pernah bertengkar dengan ayah Raden, Mantri Saptadiningrat, di hadapan Gusti Sultan Agung. Di hadapan Gusti Sultan Agung sendiri? Ayah saya bertengkar dengan Mantri Lumbung Purwaganda? Tanyanya heran. Saya lihat sendiri. Mantri Lumbung Purwaganda menjelek-jelekan ayah Raden, sehingga Gusti Sultan Agung memarahi ayah Raden. Tapi setelah ayah Raden menjelaskan duduk persoalannya, ganti Gusti Sultan Agung memarahi Mantri Lumbung Purwaganda, sehingga dia malu sekali. Ditelanjangi di depan para pembesar keraton yang hadir. Mantri Kuripan menjelaskan. Apakah peristiwa itu yang menjadi pangkal dari musibah ini? Kenapa tidak? Dan Ayu Roro Amiati kan tunangan anaknya. Lalu tiba-tiba disambar oleh ayah Raden untuk dijodohkan dengan Raden. Nah, dia pasti dendam. Tidak mungkin tidak. Betul tidak? Lagi-lagi sebuah rangkaian kejadian menjadi bumbu, sehingga anak muda ini marah. Katanya, dia ingin membunuh Mantri Demung Saptaningrat, ayah kandung Raden. Betul. Dasar kurang ajar.
Ditemukan Mantri Demung Saptaningrat, ayahnya, tewas dalam ruang tahanan. Ditemukan ikat pinggang dan kancing baju emas. Apakah ini milik Andika? Benar. Kancing baju dan ikat pinggang ini milik saya. Kami menemukan ini di kamar penjara almarhum Demung Saptaningrat. Almarhum? Maksud Andika? Mantri Demung Saptaningrat meninggal. Meninggal? Dibunuh. Dibunuh siapa? Andika. Saya? Ya, kedua benda inilah buktinya. Mantri Lumbung Purwaganda sangat terkejut. Mencari apa, Kanda? Baju ini kancingnya hilang satu. Dia memeriksa bajunya. Juga ikat pinggang yang bereda emas tidak ada. Tidak ada. Biasanya di sini. Ya sudah, coba kalian cari. Baik, Guru. Aku mau ke depan, menemui tamu, ya. Ayo cepat cari ya. Sama. Kancing baju yang ditemukan di penjara sama dengan kancing baju ini. Lalu, ikat pinggangnya. Istri saya dan para pembantu sedang mencarinya. Mantri Lumbung Purwaganda! Keluar! Tiba-tiba ada suara berteriak. Kau bunuh ayahku! Raden Sandika lalu menghunus keris. Lepaskan! Tenang, Raden, sabar. Dia telah membunuh ayah saya, Paman! Sabar, Raden. Kita selesaikan di pengadilan keraton. Mantri Lumbung, kami pamit dulu. Andika siap-siap untuk menerima panggilan dari Pangeran Purbaya. Mereka lantas pergi. Kanda, kancing baju dan ikat pinggang yang hilang itu tidak ada. Saya dan para pembantu sudah mencarinya. Mengaduk-aduk semua tempat, tapi tidak ketemu juga. Fitnah. Dia merasa difitnah. Ada seseorang yang ingin mencelakakan diriku. Danu Tirto dengar. Anak itu sepertinya tahu gelang kita. Iya, barangkali orang tuanya memakai gelang perak seperti kita. Peti apa yang mereka bawa itu? Panjang seperti peti mayat. Barangkali memang peti mayat yang akan dulu. Mari kita periksa. Alah, buang-buang waktu saja. Ceroboh kamu, Tru. Loh, ceroboh bagaimana? Dua orang itu petinggi Mataram tahu. Salah satunya aku pernah lihat bersama Haji Basa Pamungkas dan Malampir. Kau tadi lihat kan? Keduanya berhenti ketika kau sebut gelang perak yang ada di kakinya. Dia curiga sama kamu. Walu bilang orang itu curiga. Tidak bersalah gundulmu. Kalau mereka lapor kepada Haji Basa Pamungkas dan Malampir bahwa dalam perjalanannya bertemu dengan dua anak kecil dan dua laki-laki yang membawa peti panjang, apa Malampir tidak langsung menebak bahwa itu adalah kita yang sedang diburunya? Wah, betul juga, Wul. Terlanjur. Mereka sampai dan kemudian Mantri Kuripan melapor kepada Mak Lampir.
Bagaimana perkembangan di keraton? Apa usaha kita ada kemajuan? Perkembangannya sangat bagus. Usaha kita mengalami kemajuan. Setiap para mantri, tumenggung, punggawa saling merasa tidak aman. Merasa jiwanya terancam. Tadi kami bertemu dengan 2 orang anak yang sedang menuntun kuda penari gerobak. Dia kaget melihat gelang perak ini. 2 anak? Betul. Ya. Rambutnya panjang, salah seorang agak tinggi, memakai kain toga di punggungnya. Murid Datuk Larang Tapa. Mak Lampir mengenali. Tak lama dia lantas lari. Apa isinya? Pasti ada sesuatu yang penting. Tuan-tuan dicari Tuan Haji Basah Pamungkas. 2 orang itu bengong ditinggal lari Mak Lampir. Terbengong-bengong seperti orang terkena sihir. Begitu Grandong menyebut nama Samba, Mak Lampir langsung bergegas lari. Samba? Ya. Dia menyebut nama Samba lalu lari? Betul. Kemana perginya? Ke sana. Angker pun lari. Mereka makin heran. Mak Lampir berkelebat, lalu menyambar peti dan membawanya kabur. Grandong di belakangnya. Welu dan Bargo mengejarnya. Bargo menghantam Mak Lampir dan peti itu lepas. Dan Bargo menangkapnya. Panglima Kumbang dan Teruna mengejar Mak Lampir. Siapa ini? Sangker mendapati gerobak yang kosong. Bau si Bargo dan ular. Berarti tidak salah lagi. Mak Lampir telah menyembunyikan Raden Samba dan si Bargo budakku. Tidak kusangka. Hah? Rupanya sesudah Tuan Danutirto dan Tuan Kuripan mengetahui tempat persembunyian Raden Samba, mereka buru-buru memindahkannya lagi. Aku harus mencarinya. Harus. Raden Samba dan si Bargo milikku. Sangker menginginkan Raden Samba dan Bargo. Bargo melempar peti. Panglima Kumbang menyerang Mak Lampir dan Teruna membantu. Mak Lampir melesat lari. Mereka mengejar. Sementara itu Grandong mengejar Welu. Mereka masuk ke dalam sungai. Sedangkan Panglima Kumbang, Bargo dan Teruna mengejar Mak Lampir.
Mereka amblas ke dalam tanah. Sementara itu Mahesa tampak membakar binatang buruan. Paman? Siapa? Paman Panglima Kumbang, sahabat ayahku, Guru. Ketika mereka menerobos keluar, Mahesa melihat Panglima Kumbang mengejar Mak Lampir. Pertarungan Mak Lampir dengan Panglima Kumbang dan Drona cukup seru. Drona dihantam oleh nenek jahat itu. Mahesa melesat langsung menyerang Mak Lampir. Dewi Racun memperhatikan. Ketika Mak Lampir tertawa terkekeh-kekeh, Mahesa keluarkan senjata saktinya, Cemeti Amal Rasuli, dan langsung menghajar nenek itu. Kemudian lari, kabur. Mahesa. Paman? Paman? Mahesa. Senang sekali saya bertemu Paman. Kenalkan guru saya. Mahesa memperkenalkan gurunya. Panglima Kumbang mengenalinya. Siapa yang tidak kenal dengan gurumu? Beruntung sekali kau mempunyai guru seperti beliau. Tokoh sakti yang terkenal. Andika terlalu melebih-lebihkan. Tidak. Nyai Dewi memang pantas menyandang nama besar itu. Anak kecil. Mahesa berkenalan. Drona, kamu? Mahesa. Tadi aku lihat ada seorang lagi. Kemana? Aku di sini. Hah? Hus, jangan kurang ajar. Kecilkan badanmu. Pargo datang dengan terpincang-pincang. Pamer kepintaran. Tapi kalau aku tidak besarkan sekali-sekali, badan terasa pegal-pegal dan sakit. Wah, bahaya. Hampir saja aku lupa. Ada apa? Raden Samba, Panglima. Kamu sembunyikan di mana Raden Samba? Aku lihat dia di semak belukar. Betul. Aku khawatir Mak Lampir tahu tempat itu. Ayo kita ke sana. Ayo. Aku ikut, Paman. Aku juga. Mereka lantas menuju ke tempat Samba ditaruh. Mahesa? Kalian semua, peganglah tangan Paman Ratrat. Dan pejamkan mata kalian. Dan jangan dibuka sebelum Paman suruh. Mulai. Sementara itu Welu sedang dikejar Grandong. Pertarungan tak bisa dihindarkan. Tentu saja Welu bukanlah tandingan Grandong. Pargo melihat peti. Ternyata kosong. Mana Raden Samba? Pasti di bawah Mak Lampir. Raden Samba?
Siapa dia, Paman? Putra Adipati Banjarharja yang terkena sihir ular, dan dia harus ditolong. Bahaya! Malampir, Aji Basa Pamungkas, dan Nirwala Sangker sedang memburu Raden Samba. Kita harus mencarinya. Baik, sekarang kita bagi dua. Truna dan Bargo mencari dari atas, sedangkan kami bertiga mencari dari bawah. Baik, Paman. Mereka pun berpisah. Ada apa, Mak Lampir? Mak Lampir datang dengan terseok-seok setelah dihajar oleh Mahesa dengan cemeti amal rasuli. Cemeti amal rasuli. Cemeti amal rasuli? Amal rasuli bagaimana? Aku baru saja bertempur dengan Mahesa. Dia mempergunakan cemeti amal rasuli. Apa yang kau minta lagi, Aji Basa Pamungkas? Semua kesaktian sudah aku berikan kepadamu. Kau bisa menjadi jago di atas jago di seluruh dunia seperti yang kau cita-citakan. Duh pukulun Nyai Ratu sesembahan hamba. Hamba sangat berterima kasih atas semua kesaktian yang Nyai Ratu anugerahkan kepada hamba. Permintaan hamba hanya satu pertanyaan. Kau mau bertanya apa? Aji Basa bertanya. Seandainya ada seseorang yang sanggup menandingi hamba, bahkan bisa mengalahkan hamba, siapakah orang itu? Orang yang bisa mengalahkan kamu adalah orang yang sanggup Tapabrata melakukan amal rasuli. Bibirnya selalu basah menyebut asma Zat yang Maha Agung, dan wajahnya berlimpah nur sejati. Nur yang tidak terlihat kecuali oleh mata hati yang bersih. Hamba bisa melihatnya, Nyai Ratu? Tentu, asal kau bisa menaklukkan dirimu sendiri. Ternyata Aji Basa pemuja Nyi Roro Kidul. Nyai Roro Kidul mengatakan amal rasuli adalah olah laku Tapabrata. Tapi Mak Lampir bilang nama senjata. Mana yang benar? Jin bocah, murid Datuk Larang Tapa. Masukkan dia dalam kamar tahanan. Grandong lalu menyeret Welu ke ruang tahanan. Anak ini bukan bangsa manusia, bangsa jin. Benar. Dia adalah anak murid Datuk Larang Tapa. Berarti telah terjadi sesuatu di antara Datuk Larang Tapa dengan si Grandong. Mungkin anak ini membela gurunya, tapi tertangkap. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kiai Jabat mengucap mantra kemudian menghembus Welu yang pingsan. Remaja itu pun sadar. Loh, ini kan Kiai Jabat. Dan ini kan Kiai Basari. Kamu siapa? Welu. Kiai lupa bahwa... Tidak lupa. Kamu kan murid Datuk Larang Tapa, benar kan? Benar. Saya berkelahi dengan si Grandong. Lalu saya kalah dan saya pingsan. Lalu ini di mana? Tanya Welu. Keraton. Ya. Ini rumah seorang petinggi keraton yang dijadikan sarang oleh Aji Basa Pamungkas. Hah? Aji Basa Pamungkas? Benar. Kamu dibawa ke sini oleh si Grandong. Jadi sekarang kamu jadi tawanan Aji Basa Pamungkas. Wah, celaka 12. Saya paling takut sama dia. Saya kabur-kaburan kemana-mana. Takut ditangkap Aji Basa Pamungkas. Sekarang malah jadi tawanannya.
Welu benar-benar khawatir. Kiai, pernah ditawari memakai gelang perak? Pernah, tapi kami tidak mau memakainya. Bagus, Kiai. Betul, jangan mau. Itu gelang perak iblis. Ya, kami tahu. Tahu? Tahu dari mana? Dari Kiai Ageng Cumantoro dan Santa Lima. Juga dari gurumu. Ketemu di mana dengan guru saya? Di rumah Pangeran Purbaya. Kiai Jabat dan Kiai Basari ceritakan pertemuannya dengan Datuk Larang Tapa, Berarti gurunya Kiai Ageng Welu. Cumantoro, Santa Lima dan guru saya sudah ada di keraton. Dan sekarang ini mereka ada di sini. Welu melihat suasana. Dijaga ketat sekali, Kiai. Aku tidak tahu di mana Mahesa berada. Kita cari sampai ketemu. Cobalah berhenti. Aku mau bicara. Mak Lampir ditarik dengan keras oleh Aji Basah. Kita tidak akan bisa menemukan Mahesa Jenar kalau kita tidak tahu tempatnya dengan jelas. Baik, lihat di pas benggala. Ada apa, Paman? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Paman tidak tahu secara pasti, tapi yang jelas ada bahaya mengancam kita. Panglima Kumbang peringatkan. Ada yang mengincar nyawa kita. Siapa, Paman? Para penganut aliran iblis. Para penganut aliran iblis. Berapa orang? Lebih dari 2. Anak muda itukah yang bernama Mahesa? Ya, dialah yang memiliki cemeti amal rasuli. Sebentar lagi cemeti itu akan menjadi milikku. Hah, kau yakin? Kenapa tidak? Kau bisa lihat sendiri bagaimana aku bisa merebut dari... Aji Basah yakin sekali. Kau sakti mandraguna. Tapi aku ingatkan, kau harus berpikir puluhan kali untuk berhadapan dengan cemeti amal rasuli. Aku bukan satria pembual Malampir. Apa yang aku katakan pasti akan menjadi kenyataan. Kau akan menjadi satria nomor 1 di dunia ini kalau kau bisa merebut cemeti amal rasuli dari Mahesa. Itu kata Mak Lampir. Mak Lampir? Hati-hati dengan orang di sebelahnya itu, Mahesa. Siapa dia, Paman? Aji Basah Pamungkas. Oh, jadi dia manusia sakti yang belum ada tandingannya di Nusantara ini. Mahesa menyapa. Guru saya yang cerita. Tiba-tiba mata Aji Basah memerah. Inilah ajian Netra Dahana yang gegirisi. Panglima Kumbang melarang. Tapi Mahesa justru menatap dengan beraninya. Ternyata Mahesa juga menguasai ilmu itu. Dan terjadilah pertarungan adu pandang mata. Ledakan terjadi di sekitar mereka. Mahesa menguasai ajian cahaya setan netra dengan sempurna. Kekuatan mereka berimbang. Seusai ledakan besar, tampak sebuah cemeti tergeletak di tanah. Aji Basah yang mengambil cemeti itu mendapat serangan. Cemeti itu berontak dan mengeluarkan api.
Aji Basah dihantam oleh kekuatan sakti Cemeti Amal Rasuli. Maaf Pangeran, sekaranglah saatnya. Saat apa? Lemahnya Aji Basah Pamungkas. Aji Basah Pamungkas. Di mana dia sekarang? Kidul Wetan Pancer Telu. Di mana itu? Nanti saya tunjukkan. Ayo kita ke sana. Kita berlomba dengan waktu. Ayo. Baik, kita berangkat sekarang. Ya. Santa, kau naik angin, Pangeran dan saya naik kuda. Baik, Kiai. Mereka lalu berangkat. Terus Pangeran. Ada persimpangan belok kiri. Ya. Aji Basah kesakitan, telapak tangannya bagai terbakar, merah. Makanya jangan main-main dengan Cemeti Amal Rasuli. Siapa sebenarnya anak muda itu? Kenapa dia sanggup memegang Cemeti Amal Rasuli? Anak itu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Keturunan Kiai Ageng Prayogo? Pantas. Ibunya yang keturunan Kiai Ageng Prayogo, bernama Farida. Siapa ayahnya? Ayahnya Sembara. Sembara? Pendekar yang paling hebat itu. Dia memuji. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku harus bisa menaklukkan Cemeti Amal Rasuli. Bagaimanapun caranya. Sehingga pusaka itu bisa menjadi milikku. Kenapa repot? Suruh saja dia memakai gelang perak. Kalau ngomong jangan asal mangap, Malampir. Gelang perak tidak boleh dipaksakan. Tapi harus dipakai dengan sukarela. Mana mungkin Mahesa mau ikhlas dan sukarela memakai gelang perak? Alah, dia itu kan masih muda. Keinginannya masih banyak. Dengan tipu daya yang gitu, dia pasti akan bisa kita taklukkan. Mak Lampir berceloteh. Seorang anak muda akan merasa dirinya hebat, padahal miskin pengalaman. Pancing nafsunya, giring ke dalam suatu jebakan. Dia pasti akan jatuh. Dan mau memakai gelang perakmu tanpa dipaksa. Baik. Kerahkan semua kekuatan kita untuk mendapatkan Mahesa. Aji Basah setuju. Golongan putih akan gempar dengan masuknya Putra Sembara ke dalam golongan kita. Santa Lima, Kiai Jumantoro dan Pangeran Purbaya sampai di tempat Aji Basah dihajar Cemeti Amal Rasuli. Di mana Aji Basah Pamungkas? Tadi di sini. Lihat, masih ada bekas-bekasnya. Bekas orang bertarung. Benar. Aji Basah Pamungkas baru bertempur dengan seseorang. Kau tahu dia bertempur dengan siapa? Saya tidak begitu yakin, tapi orangnya masih muda. Dia titisan darah orang sakti dan tokoh pinunjul. Kiai pasti tahu orangnya. Aku tahu. Siapa ya? Dia mempunyai senjata Cemeti Amal Rasuli. Kiai Jumantoro berpikir. Sembara. Pasti Sembara. Iya. Memang hanya dia yang bisa menandingi Aji Basah Pamungkas. Aku yakin. Angkara murka Aji Basah Pamungkas pasti dapat ditandingi oleh Sembara. Di mana dia sekarang? Tidak jelas, tapi dia pergi ke arah sana. Kiai Jumantoro bersemangat. Sekarang kita punya jago, Pangeran. Kita cari sampai ketemu. Sembara? Iya, saya tidak ragu. Hanya Sembara yang bisa menghentikan petualangan Aji Basah Pamungkas. Kalau kita bisa mendapatkan Sembara dengan Cemeti Amal Rasuli. Iya. Siapa Gus Sembara Malampir? Kiai Jabat. Cepat lepaskan ikatan Kiai Jabat dan Kiai Basari. Mak Lampir ragu-ragu. Cepat lepaskan. Untuk apa? Kedua kiai itu sudah aman di dalam tahanannya. Kau Lampir,
Kalau aku perintah, jangan membantah. Aku hanya bertanya, untuk apa? Sebab kalau kedua kiai itu dilepaskan, mereka akan melarikan diri. Aji Basah marah lalu menghantam dengan keras. Baik, baik. Akan kulepaskan. Mak Lampir lalu melepas ikatan dua kiai itu. Lari berarti. Hah? Bau? Siapa yang bau? Tahu, tadi tidak. Sekarang jadi bau. Bau apa? Welu diangkat lalu dijatuhkan. Kamu tidak apa-apa? Rada-rada, Kiai. Tadi saya kira tulang punggung saya patah. Tapi tidak apa-apa, Kiai. Aneh. Mak Lampir melepas kita. Aku jadi curiga. Tayangan seperti Mak Lampir memang harus selalu dicurigai, Kiai. Sebab sudah pasti punya maksud tertentu. Maksud apa? Apa saja, banyak. Welu berpendapat. Barangkali supaya kita mau memakai gelang peraknya. Dan aku kira Aji Basah Pamungkas mau merayu kita lagi. Jangan mau, Kiai. Tolak keras-keras. Meskipun Kiai diancam akan di... Ya. Ngomong-ngomong, kita ini ada di mana tuh? Di depan situ, Kampung Dukuwaru. Kita tunggu saja Panglima Kumbang. Kenapa harus ke Dukuwaru? Sudah, pokoknya kita ikuti saja perintah dari Paman Panglima Kumbang. Apa kepentingannya? Semuanya itu urusan Paman Panglima Kumbang. Lakukan saja tugas kita. Kalau ada apa-apa, kita lapor. Benar saja. Tak lama muncul Panglima Kumbang dan Mahesa. Bagaimana, Truna? Aman? Aman, Paman. Oh, aman. Ayo. Kita mau kemana, Paman? Ini kenapa? Katanya mau cari gurumu. Iya, benar. Sebentar lagi kita ketemu. Ayo. Kiai Jabat didorong hingga tersungkur. Tidak, Lampir. Aku tidak akan menghinakan diriku. Duduk di hadapan musuh. Kau taklukkan kami. Jadi kalau disuruh duduk, duduk. Kalian sudah tua, Kiai. Habiskan sisa umur Kiai dengan menikmati hidup ini sepuas-puasnya. Mari kita bergabung. Aku sanggup memberikan apa saja yang Kiai minta. Uang, sawah, ladang ratusan bahu akan kami berikan untuk Kiai. Aji Basah coba mengiming-imingi. Ayo jawab. Tidak. Haram bagi kami untuk bergabung dengan musuh. Sayangilah nyawa Kiai. Bagiku, mati lebih berharga daripada hidup sebagai bahan seperti kalian. Betul. Jangan coba merayu hidup kami agar mengikuti hidup kalian. Jalan hidup yang penuh maksiat dan perusak. Jalan hidup kalian itu adalah jalan hidup yang menyia-nyiakan kehidupan ini sampai mati tanpa kesenangan, itulah adalah hidup yang konyol. Jangan samakan jalan hidup kami dengan jalan hidup kalian, Mak Lampir. Dan jangan coba dipaksakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengan tegas Kiai Jabat dan Kiai Basari menolak ajakan sesat itu. Shh, dengarkan dulu. Aji Basah berbisik. Mengapa ke situ? Lakukan saja. Aku yang bertanggung jawab. Tapi
kalau gagal, kita sendiri yang rugi. Rencanaku tidak pernah gagal. Kecuali jika digagalkan oleh kemalasan dan ketakutanmu, Mak Lampir. Cepat lakukan apa yang sudah kukatakan. Baik, baik. Aku akan melakukannya. Gagal berarti kau yang Mak Lampir. Kepalamu akan kupotong sebagai hukuman. Ancam Aji Basa. Bawa kedua kiai keparat itu ke jurang Giring Jero. Brandong lalu membawa mereka. Jadi seorang pemuda yang bernama Mahesa. Kerahkan orang kita. Tangkap dia. Dan seret kemari. Ada apa, Paman? Waspada. Iya, ada apa? Paman sendiri tidak tahu akan ada apa. Tapi hati Paman memberi isyarat. Akan ada bahaya mengancam kita. 5 kumbang memperingatkan. Kita jalan saja seperti biasa, Paman. Seolah-olah tidak tahu kita sudah dikepung. Ada berapa orang? Mereka ada 10 orang. 5 orang pendekar pilihan, 5 orang lagi orang-orang sakti. Mahesa menghitung para pengepung. Tiba-tiba melesat seseorang menyerang mereka. Truna dan Bargo mengintai. Panglima Kumbang dan Mahesa dikeroyok orang-orang bertopeng. Truna dan Bargo tidak perlu membantu. Memang Mahesa dan Panglima Kumbang sanggup mengatasinya. Tak satu pun dari orang-orang bertopeng itu mampu bertahan. Satu demi satu mereka dihajar dan kemudian kabur. Dewi Racun tepuk tangan, lalu meluncur turun. Bagus, bagus. Kami sedang mencari guru. Apakah sudah tidak ada lagi bahaya yang mengancamku, Panglima? Sepertinya masih ada, hanya agak jauh. Sebaiknya Nyai Dewi hati-hati saja. Bahaya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Saya hanya bisa merasakan firasatnya. Panglima Kumbang berfirasat. Ke penginapan. Iya, Paman, kita ke penginapan. Tunggu. Mana Truna dan Bargo tadi? Biarkan. Keduanya tahu kemana kita pergi. Oh, iya ya. Mereka di penginapan. Siapa namanya? Aji Basa Pamungkas, Guru. Dia banyak membuat keonaran di bumi Mataram ini. Dia yang memimpin para Tumenggung, Adipati, dan para Demang Balelo kepada Sultan Agung. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebab musuh Sultan Agung berarti musuh kita juga. Guru kenal siapa dia? Tidak.
Mendengar namanya saja baru beberapa bulan yang lalu, setelah ada geger beberapa adipati yang memberontak pada Sultan Agung. Nyai Dewi sepertinya sudah kenal. Aji Basa Pamungkas? Tidak. Saya tidak kenal dia. Pendekar dari mana dia? Dewi Racun bertanya. Bromo. Dulu orang-orang timur menyebutnya pendekar Gunung Bromo. Aku tidak kenal. Lalu dia berguru pada Ki Gede Semplak di puncak Gunung Merapi. Maka dia tersohor sebagai pendekar Gunung Merapi. Tidak. Aku tidak kenal dia. Setelah lepas dari perguruan Ki Gede Semplak, dia berguru lagi kepada Ki Ajar Bontang, yang kesaktiannya tersohor kemana-mana. Ia membuat padepokan di lereng Gunung Selamat. Dari Ki Ajar Bontang itulah dia mendapat julukan Aji Basa Pamungkas. Aku tidak kenal dia. Dewi Racun tetap tidak kenal. Santa Dewa. Silakan. Wah, selamat datang para sahabat. Silakan duduk. Silakan. Oh iya, Paman. Beliau Pangeran Purbaya. Santa mengenalkan Pangeran Purbaya. Kamu pasti Mahesa. Benar, Kanjeng Pangeran. Hamba Mahesa. Senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Pendekar yang hebat, yang bisa mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Bukan hamba, tapi Cemeti Amarasuli. Kalau hamba sendiri mungkin tidak ada apa-apanya dibanding Aji Basa Pamungkas. Mahesa rendah hati. Pasti Teruna yang bercerita. Benar, Panglima. Semula kami menduga Sembara yang menghajar Aji Basa Pamungkas. Tapi setelah mendengar keterangan dari Teruna, ternyata putranya. Dan kamu Dewi Racun, kenapa ada di sini? Sejak tadi aku mau bertanya sama kamu. Tapi karena perhatianku tersita oleh Mahesa, jadi baru sekarang aku menyapamu. Daulat Pangeran, hamba berada di sini karena Mahesa murid saya. Pantas, pemuda ini gagah dan sakti. Sebab kamu yang mengajarinya. Pangeran memuji. Hamba hanya mengajarinya mengenal racun, sesuai dengan keahlian hamba di bidang racun. Sedangkan semua ilmu kesaktiannya dia pelajari sendiri dari gurunya yang asli, Kamasutra. Artinya menjadi lengkap bukan? Sakti dan ahli racun. Daulat Pangeran. Tampak Raden Samba sedang berjalan. Masya Allah. Masa nasibku akan begini terus? Aku selalu ketakutan setiap mendengar suara. Aku selalu sembunyi setiap melihat orang. Sampai kapan keadaanku seperti ini akan berakhir? Samba menyesali keadaannya. Yang bisa menyembuhkan aku katanya hanya Datuk Larangtapa. Di mana dia sekarang? Aku harus mencari dia. Tapi aku kesulitan menghadapi orang-orang yang berkeliaran di mana-mana. Mata mereka pasti akan memandangku sebagai ular. Aku tahu di mana Kalabondang, Panglima Kumbang dan Datuk Larangtapa bersembunyi. Terdengar suara. Samba rasanya mengenal suara sember itu. Barusan bicara. Sepertinya aku mengenal suara itu. Aku harus tahu siapa yang bicara tadi. Ngomong apa kamu tadi? Tidak dengar ya? Aku tidak budak. Tentu saja aku dengar. Coba, aku ngomong apa tadi? Aku tidak budak. Aku masih bisa mendengar dengan jelas. Tuh kan, salah. Aku tidak pernah ngomong begitu. Welu menggoda nenek jahat itu.
Ketika ada orang kampung lewat, Samba bersembunyi. Hampir saja kepergok. Harus menolong Welu dan 2 orang kiai itu. Tapi bagaimana caranya? Ketika dia berpikir, tampak sesosok tubuh melesat. Ternyata Kalagondang. Mau kemana, Lampir? Hah? Kita ketemu lagi, nenek muka cadot. Senang ya? Hah? Siapa yang mau ikut nenek peot macam kamu? Gerandong, tangkap dia. Dari dulu kamu memang takut sama aku, Lampir. Selalu Gerandong yang kau suruh untuk menghadapi aku. Siapa yang takut sama kamu? Allah, kapan kau bisa menang melawan aku, ha? Kau tidak pantas menyandang gelar Ratu Hitam, sebab kau tidak becus apa-apa. Aku bisakan kamu, Kalagondang. Dihina seperti itu, Mak Lampir marah, langsung menyerang Kalagondang. Pertarungan seru pun terjadi. Kiai, ayo kita lari. Iya, ini kesempatan kita untuk lolos. Ayo sekarang, tunggu apa lagi? Ayo. Melihat adanya kesempatan, Welu mengajak kedua kiai itu kabur. Sementara Mak Lampir dan Gerandong mengejar Kalagondang. Welu! Samba memanggil. Samba? Welu! Siapa, Welu? Raden Samba. Kiai lihat dia seperti apa? Seperti apa maksudmu? Kiai lihat Raden Samba seperti ular. Tidak. Dia seperti orang biasa. Kalau Kiai bagaimana? Sama. Kenapa? Berarti pandangan mata Kiai tidak terpengaruh oleh kekuatan sihir Sarapakanaka. Raden Samba mendekat. Waalaikumsalam. Hei, jangan lari kau. Ayo cepat. Ayo kejar aku, deh. Ayo kejar aku. Sementara itu, Kalagondang masih dikejar Mak Lampir dan Gerandong. Mereka tidak mengejar lagi. Kalagondang lalu berbalik arah. Gerandong menyambar Samba, dibawa terbang. Hei, Licik, lepaskan dia! Kalagondang mengejar dan melempar tongkat saktinya. Mengenai Gerandong, Samba terlepas lalu jatuh.
Kalakondang terus memburu Grandong. Mak Lampir datang dan menghantam Kalakondang. Sesosok bayangan meloncat. Ternyata Mahesa. Grandong lantas menyerangnya. Begitu Mahesa mengayun cemeti amal rasuli, Grandong menghilang, kabur. Mak Lampir berpikir keras dikepung orang-orang sakti. Tiba-tiba dia bergerak cepat, lantas menyandera Kiai Basari. Jangan sombong, kalian pikir mudah mengalahkan aku? Sebatang anak panah meluncur ke arahnya. Mahesa menyabet anak panah itu. Kiai Basari dilepas Mak Lampir dari ketinggian. Untung Kalakondang menolongnya. Kiai Basari aman. Mak Lampir kabur. Jadi kamu yang melepaskan panah api itu? Betul, Kiai. Duh, maaf ya, Kiai. Hampir saja Kiai Basari yang kena. Tidak apa, itu bukan salah kamu. Masya Allah, bukankah ini cucuku, Mahesa Jenar? Benar, Kiai. Pertemuan yang tidak terduga. Mahesa. Loh, Raden Samba kemana? Waduh, tadi dilepas oleh si Grandong di sini? Di sini? Ah, kemana ya? Wah, kacau. Sudah ketemu, hilang lagi. Raden Samba yang kena sihir Sarpakanaka itu? Iya. Welu membenarkan. Ya, Sarpakanaka itu bukan sihir sembarangan. Hanya segelintir orang yang bisa mengobati orang yang terkena sihirnya. Kiai bisa? Tidak bisa. Tapi Kiai Ageng Jumantoro yang tahu cara menangkalnya. Jadi Kiai tahu di mana sekarang Kiai Jumantoro? Saya tahu. Di mana? Di Kademangan Karangpilang bersama guru saya Dewi Racun. Ya, Kiai Ageng Jumantoro ada, Raden Samba tidak ada. Mereka lantas berjalan. Tidak seorang pun tahu Samba tergeletak di tanah dekat mereka. Mak Lampir datang. Kenapa balik? Lepas? Kenapa bisa ketemu dengan anak itu? Mahesa yang dimaksud. Tunjukkan di mana Mahesa Jenar berada. Wah! Lewat pasu penggala mereka melihat Mahesa. Rupanya kiai-kiai tua itu sudah bergabung kembali. Lalu siapa perempuan yang bersama mereka? Ada di mana mereka? Mereka berada di sebuah rumah penginapan di Kademangan Karangpilang. Dia menyebutkan tempat. Coba perjelas perempuan itu. Sekarang, apa yang harus kita perbuat selanjutnya? Menangkap Aji Basa Pamungkas.
Benar. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah. Sebab kita semua tidak sanggup untuk mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Ditipu saja, Kiai. Ya, orang yang sangat sakti seperti begitu, jangan dilawan dengan kesaktian lagi. Percuma. Di penginapan mereka sedang bicara cara menangkap Aji Basa. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya kelemahan. Dan dari kelemahan itulah kalian bisa manfaatkan tipuan. Tapi karena yang kalian hadapi ini adalah orang-orang yang sakti mandraguna, kalian harus persiapkan dengan matang. Sebab salah sedikit saja, kalian yang akan mati konyol. Kiai Jabat memperingatkan. Kamu sudah punya rencana mau pakai tipuan apa? Belum ada gagasan. Tidak tahu nanti malam atau besok siang. Mudah-mudahan sudah ada gagasan. Baiklah. Kalian berdua yang menyusun gagasan. Sedangkan kita semua harus berpikir keras bagaimana mendapatkan satu cara yang tepat untuk mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Ternyata mereka semua takut pada kita. Iya, semua orang gentar kalau berhadapan dengan aku. Tidak ada yang bisa menandingi aku. Semua orang yang menentang aku pasti akan hancur oleh tanganku. Aji Basa sesorak, sombong sekali. Belum waktunya. Buang-buang waktu saja. Seandainya kedua kiai itu kita pada saat mereka berada dalam tahanan, keadaan kacau seperti ini pasti tidak akan terjadi. Lancang, kau menantang. Malampir hantam. Kalau aku mau, bukan hanya dua kiai itu, tapi kau juga sekarang bisa aku. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.